Di era digital seperti sekarang, belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas dan buku pelajaran. Dengan satu sentuhan layar, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah teknologi benar-benar membantu proses belajar? Ataukah justru menjadi tantangan baru bagi pelajar dan mahasiswa? Hari ini, dalam program Tongpo Bicara, kita akan membahas berbagai pandangan mengenai tantangan belajar di era digital, mulai dari manfaat, hambatan, hingga solusi dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Tetap bersama kami karena diskusi hari ini akan penuh argumentasi dan pembahasan yang menarik. Sore, apa kabar? Semoga sehat dan tetap terus semangat belajar ya. Meskipun tugas numpuk, deadline mepet, sinyal hilang dan kuota tinggal 2 MB. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Azani dan selamat datang pada program Tongpo Bicara. Pada episode kali ini, Tong akan membahas sebuah tema yang menarik, tantangan belajar di era digital. Di era digital saat ini, proses belajar menjadi semakin mudah dengan hadirnya berbagai macam teknologi. Namun, apakah semua itu bermanfaat? Mari kita bahas bersama. Pada kesempatan ini, sudah hadir 2 narasumber yang akan menyampaikan pro dan kontra mereka mengenai pembelajaran digital. Silakan kepada 2 narasumber untuk memperkenalkan diri kalian. Halo semuanya, perkenalkan saya Pinina Binur selaku panelis pro. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oya Leonora Umpain selaku panelis kontra. Oke, kita mulai saja. Saya pertama ke panelis pro dulu. Apa keuntungan belajar di era digital? Ya, menurut saya belajar di era digital sangat membantu karena materi pembelajaran dapat diakses kapan saja melalui internet. Selain itu, terdapat banyak video pembelajaran, buku elektronik, dan aplikasi pendidikan yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Jadi kita boleh belajar sambil tiduran ya? Oke, selanjutnya ke pihak kontra. Apa pendapat Anda? Menurut saya, teknologi memang membantu, tetapi banyak siswa atau mahasiswa lebih sering membuka media sosial daripada belajar. Selain itu, penggunaan gadget secara berlebihan dapat membuat siswa malas membaca buku dan kurang fokus. Ya, benar juga, ini sesuai fakta. Karena kebanyakan dari mereka membuka HP bukan untuk belajar, tapi untuk scroll TikTok hingga 1 jam. Panelis pro, bagaimana tanggapan Anda terhadap hal itu? Menurut saya masalah utama bukan pada teknologinya, melainkan pada cara penggemarnya. Jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi justru dapat meningkatkan semangat belajar melalui kuis daring, dan video interaktif. Panelis kontra, bagaimana tanggapan Anda? Baik, menurut saya tidak semua siswa mampu mengendalikan diri. Banyak yang membuka aplikasi belajar tetapi akhirnya bermain game. Selain itu, masih banyak daerah yang belum memiliki jaringan internet yang memadai. Tunggu. Namun demikian, teknologi tetap membuka kesempatan belajar bagi masyarakat di daerah terpencil melalui kelas daring. Ya, benar, tetapi fasilitas pendidikan di digital belum merata. Wah, semakin seru nih perdebatan. Untuk itu saya berikan kepada audiens untuk menanyakan satu pertanyaan kepada mereka. Silakan kepada audiens. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar siswa atau mahasiswa tidak kecanduan gawai saat belajar? Wah, pertanyaan yang menarik ini. Silakan kepada 2 narasumber untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya selaku panelis pro ingin menjawab. Perlu adanya jadwal belajar yang teratur serta penggunaan aplikasi pembelajaran yang bermanfaat. Baik, terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada saya selaku panelis kontra. Di sini saya akan menjawab. Peran orang tua dan guru juga sangat penting dan dalam mengawasi penggunaan gadget. Ya, berarti intinya pembelajaran digital ini bermanfaat, cuman perlu dibatasi ya.
Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian berdua. Apa solusi agar pembelajaran digital ini efektif? Ya baik, solusinya adalah perlu diadakan pelatihan literasi digital bagi guru dan pelajar. Dan teknologi harus digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Oke, sekarang dari pihak kontra. Ya, baik, solusinya pembelajaran digital harus diseimbangkan dengan pembelajaran tatap muka dan penggunaan gadget di luar jam perlu dibatasi. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa pembelajaran digital membawa banyak manfaat dan tantangan. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi digunakan secara bijak, seimbang, dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada panelis pro dan kontra serta audiens yang hadir dan berpartisipasi pada acara ini. Saya Ahmad, selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Untuk beberapa Iya. Untuk itu saya berikan satu kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Ustaz. Yesus, ulangi. Selaku Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Di sini saya ingin